Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern ZIS Kiai Haji Casiwan Haryo Sasongko Hafizahullah. Yang kami hormati pula Kiai Haji Sugeng Santoso Hafizahullah Ta'ala, serta yang kami hormati Ustadz Ikhwan Hero SHI, segenap asatidzah sekalian dan ustadzah, serta para wali santri dan anak-anakku, santriwan, santriwati Pondok Modern ZIS, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang sejuk ini, kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Yang kelas 7 angkat tangan. Oh, di belakang. Yang kelas 8 angkat tangan. Kelas 9. Kelas 10. Masya Allah. Kelas 11. Masya Allah. Kelas 12. Wah, depan sendiri, berarti siap untuk ditanya nih kelas 12. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, beliau pernah berkata, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarabi." Siapa yang bisa ngulang? Belum ada? Saya ulangi kedua kali. An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarabi. Siapa yang bisa ngulang? Belum? Oke. Saya ulangi terakhir ketiga kali. Ya. Dengerin baik-baik. An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarabi. Angkat tangan. Nah. Kelas berapa? 9. Oke, berdiri. Masya Allah. Namanya? Siapa? Pendeknya? Pradip. Pradip. Masya Allah. Mana Ustaz hadiahnya, Ustaz? Masya Allah. Sini nak. Pradip. Sementara skornya adalah 1 untuk kelas 9, yang lainnya kosong. Ya. Pertanyaan kedua. Mau mengejar skor, mengalahkan kelas berapa? 9. Siapa yang bisa menerjemahkan kalimat tadi? Siapa yang bisa menerjemahkan kalimat tadi? Santriwan, santriwati, boleh.
Ah, yang nggak boleh ustadz. Sama ustadznya nggak boleh. Yang boleh santri, santriwan, santriwati. Saya ulangi ya kalimatnya ya. Sambil mikir ya. Dengerin baik-baik. An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarabi. Ya, silahkan. Agak maju biar Ustadz bisa dengar suaranya. Ya, dari situ. Yang keras. Manusia lebih butuh ilmu daripada makanan dan minuman. Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 7. Oh, kelas 12 kalah. Namanya? Fahri. Ta'al Fahri. Barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Berarti skornya kelas 9, 1. Kelas 7, 1. Kelas 12, 0. An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wa syarab. Manusia itu lebih butuh ilmu daripada butuh makan dan minum. Kenapa? Kata beliau, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi. Karena manusia itu butuh makan dan minum sehari berapa kali? Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau kebutuhan dia terhadap ilmu berapa kali? Bi'adadi anfasihi. Apa artinya? Setiap helaan nafasnya. Berarti kebutuhan kita kepada ilmu dibandingkan kebutuhan kita kepada makan dan minum, lebih banyak mana? Ilmu. Paling kita makan itu makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. 3 kali kita butuh makan. Sedangkan kebutuhan kita kepada ilmu agama, setiap helaan nafas kita butuh ilmu. Begitu kita bangun tidur pagi-pagi. Begitu bangun tidur, yang kita butuhkan apa? Ilmu atau makan? Ilmu atau makan? Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu doa bangun tidur. Apa doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tel. Apa yang terjadi? Tel. Apa yang terjadi? Kok bangun? Udah bangun. Apa yang terjadi? Lepas satu ikatan yang diikatkan oleh syaitan sebelum kita tidur. Sesungguhnya setan setiap kita akan tidur, dia mengikatkan 3 ikatan di leher kita. Thalatha uqad. Berapa? 3 ikatan. Fa in huwa istaiqadha
wa dzakarallaha ta'ala in hallat 'uqdah. Apabila dia bangun dan langsung baca doa, maka ikatan yang pertama lepas. Berarti masih berapa? 2. Fa in tawadda'a in hallat 'uqdah. Untuk melepaskan ikatan yang kedua dengan cara wudu. Saat kita wudu butuh apa? Ya iyalah, masa butuh? Ya air. Tapi butuh apa? Ilmu. Ilmu apa? Cara berwudu. Berarti sisa berapa? 1. Wa in shalla in hallat 'uqdah. Untuk melepaskan ikatan yang ketiga adalah sholat. Sholat butuh apa? Ilmu. Makanan kapan? Di sini makan pagi jam berapa? Jam 6. Jam 6 baru butuh makan. Ketika kita bangun tidur, yang kita butuhkan ilmu. Tidak ada orang bangun tidur nyari soto. Ada? Tidak ada. Tidak ada orang bangun tidur nyari kopi. Begitu bangun tidur yang dibutuhkan adalah ilmu. Sehingga kata Imam Ahmad bin Hanbal, kebutuhan kita kepada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kebutuhan manusia itu ada 3. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Ilmu yang mana? Ilmu yang mana? Primer. Ilmu adalah kebutuhan primer kita. Bahkan lebih primer dibandingkan makan dan minum. Karena ilmu adalah kebutuhan primer kita, maka kita harus total di dalam belajar ilmu agama. Harus apa? Total. Siapa yang harus total? Santrinya, ustadznya, atau wali muridnya? Semua yang harus total? Semuanya. Santrinya harus total, terus ustadznya harus total, terus wali santrinya harus total. Berarti pembahasan kita hari ini ada berapa poin? Ada 3 poin. Totalitas santri, totalitas ustadz, totalitas orang tua. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Siap-siap ya. Pokoknya ketahuan ngantuk berdiri. Ketahuan ngantuk berdiri. Saya sudah melihat mata-mata yang meredup. Ya, pokoknya ketahuan lep gitu langsung ya akhikum, ya ukhti kumi. Siap-siap. Pokoknya nggak boleh apa? Ngantuk. Kapan ngantuknya? Waktunya tidur. Ya, sekarang bukan waktunya tidur. Berapa poin? Pertama? 2? 3? Kita mulai dari yang pertama atau kedua atau ketiga? Pertama, totalitas santri. Orang itu kalau pengen dapat ilmu agama secara baik, dia harus total di dalam belajar. Seorang ulama besar namanya Abul Ma'ali Al-Juwaini. Sinten? Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah. Beliau pernah berkata seperti ini. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha
bibayanin. Akhi. Apa akhi? Saudaraku. Lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu nggak mungkin bisa dapat ilmu kecuali dengan 6 modal. Berapa? 6. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Saya akan sampaikan kepadamu penjelasannya. 6 poin ini dalam beberapa redaksi ada perbedaan. Ya. Kalau yang biasa kita hafal apa? Zakaun, terus apa? Wahirsun, terus apa? Wajtihadun. Hah? Wadirhamun. Wasuhbatu ustadhin. Watulu zamanin. Saya akan baca redaksi yang berbeda. Tapi mirip-mirip. Yang saya ambil dari kitab Tarikh Baghdad. Perhatikan baik-baik. Ada berapa tadi? 6. Kata beliau, Zakaun. 1. Wahirsun. 2. Waftiqarun. 3. Kita ulangi. 1. Zakaun. 2. Hirsun. 3. Waftiqarun. Wa ghurbatun. Wa ghurbatun. Wa talqinu ustadhin. Wa talqinu ustadhin. Wa tulu zamanin. Siapa yang mau memperbaiki skor yang masih 0-0? Hah? Nggak ada yang mau perbaiki skor? Oke. Oh ya. Kelas berapa? 9. 9 tadi udah? Udah, enggak apa-apa. 2-0 nanti. Ya, terus. Illa Bagur. Masya Allah. Ta'al. Sini. Ya betul. Masya Allah, Masya Allah. Namanya siapa nak? Usama. Masya Allah. Ta'al Usama. Barakallah fiik. Masya Allah. Masya Allah. Berarti skornya kelas 9 berapa? 2. Yang lain masih 0. Masih ada kesempatan. Antum pengennya pengajiannya lama apa sebentar? Kok enggak sebentar ya? Yang pertama apa tadi? Zakaun. Apa zakaun? Kecerdasan. Yang kedua, hirsun. Semangat. Apa yang kedua? Semangat. Yang ketiga, waftiqarun. Doa. Apa? Doa. Wa ghurbatun. Jauh dari orang tua. Apa? Jauh dari orang tua. Wa talqinu ustadzin. Bimbingan ustadz. Yang terakhir, tulu zamanin. Waktu yang lama. Siapa yang bisa mengulang terjemahannya? Silahkan. Ya. Enggak apa-apa, duduk aja. Insya Allah saya dengar. 1. Kelas 12. Akhirnya kelas 12. Hadiahnya nanti minta sama Ustazah ya. Barakallah fiik. Apa yang pertama anak-anak? Zakaun. Apa zakaun?
Kecerdasan. Ustadz, saya ini IQ-nya rendah Ustadz. Apakah saya bisa mendapatkan ilmu dengan IQ yang rendah? Bisa? Bisa? Bisa. Kecerdasan itu bisa diusahakan. Kecerdasan bisa diapain? Diusahakan. Pernah ada seorang santri di zaman dahulu kala yang belajar dan dia merasa susah nyantol. Tell me. Telat mikir. Teman-temannya Masya Allah pada cepet jawabnya. Sudah ada yang skornya 1, sudah ada skor 2, yang lain skornya masih 0. Dia akhirnya lama-lama malu. Karena dia malu akhirnya dia pergi. Gak mau belajar lagi. Di tengah perjalanan hujan lebat. Akhirnya dia pun bernaung di dalam sebuah gua. Sambil berpikir, kenapa aku dilahirkan dengan IQ yang rendah? Maka dia pun merenung di situ. Mau tidur nggak bisa tidur. Mau mikir nggak bisa mikir. Akhirnya dia ngeliat isi gua tersebut. Sampai akhirnya dia melihat ada seekor semut. Ada seekor semut yang sedang berusaha untuk membawa makanan ke dalam sarangnya. Dan sarangnya ada di dinding gua. Dia membawa makanan itu dari lantai gua menuju ke sarangnya di dinding gua. Dan makanannya lebih besar daripada tubuh semut itu. Sehingga si semut itu naik jatuh. Tapi semut itu tidak pernah putus asa. Naik 2-3 langkah jatuh. Naik 2-3-4 jatuh. 6-7 jatuh. 8-9 jatuh. 10-11-12 jatuh. Entah berapa kali semut itu jatuh belum sampai ke sarangnya. Maka si santri itu sambil ngeliatin. Mungkin juga sambil ngitung berapa kali semut itu naik sampai bisa masuk ke dalam sarangnya. Ternyata dihitung 11, 12, 13, 10, 20, 30. Entah di hitungan yang keberapa. Akhirnya semut itu bisa sampai kemana? Sarangnya. Si santri itu berpikir. Aku dengan semut itu besar siapa? Kok sepi? Santri sama semut besar siapa? Santri punya akal, semut punya akal. Semut pernah SD, SMP atau belum? Kalau santri pernah atau tidak? Kenapa santri kalah sama semut? Maka santri itu pun mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat di gua tersebut. Kalau kalau semut yang kecil, tidak pernah sekolah, tidak punya akal, dia nggak pernah putus asa. Kenapa saya putus asa? Akhirnya dia kembali ke pondoknya, berguru sama ustadznya, nggak putus asa sampai dia menjadi ulama besar. Zakaun, kecerdasan. Itu bisa diupayakan.
bisa diusahakan. Maka seandainya anak-anakku ngelihat temennya Masya Allah baca sekali langsung hafal. Sedangkan antum baca 5 kali belum hafal. Jangan putus asa. Ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? 5 kali nggak apal-apal, temennya 1 kali apal. Apa hikmahnya? Pahalanya insya Allah lebih banyak. Teman kita baca alif lam mim langsung hafal. Berapa pahala dia dapat? Berapa pahala? 30. Sedangkan antum 5 kali baru hafal. Berarti pahalanya berapa? 150. Enak mana? Yang pahalanya 30 apa 150? Berarti antum pengen yang cerdas atau yang enggak cerdas? Pengen yang cerdas dan rajin. Nah, itu baru hebat. Yang pertama zakaun. Apa zakaun? Kecerdasan. Yang kedua hirsun. Hirsun adalah semangat. Orang cuma punya kecerdasan saja. Kalau tidak punya semangat, maka orang yang seperti ini biasanya gagal. Maka harus diiringi dengan kesemangatan. Pernah ada seorang ulama punya pembantu. Punya pembantu. Ulama tersebut lagi ngapalin hadis. Lagi ngapalin hadis. Dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 60, 70. Pembantunya bolak-balik ngantar teh, ngantar makanan. Bolak-balik kayak gitu. Pembantunya kan datang sebentar, dengerin sekali, datang lagi 2 kali, denger lagi 3 kali. Kemudian pembantu itu datang lagi kok majikannya masih ngulang. Sampai berapa kali tadi? Sampai 70 kali. Maka si pembantu ini penasaran. Syekh, kalau orang Jawa yang doro. Apa? Doro. Saya ini dengerin engkau membaca 3 kali sudah hafal. Kamu kok sampai berapa kali? 70 kali. Berarti lebih hebat siapa? Lebih hebat siapa? Pembantu apa majikan? Pembantu atau majikan? Pembantu. Oke, itu kesimpulan antum ya. Lebih hebat pembantu. Ketika si ulama tadi dikomplain sama pembantunya, maka dia pun diem aja. Diem aja dia. Nggak ngomong apa-apa. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Di hari yang kelima, ulama tadi kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Maka dia panggil pembantunya untuk nyuguhin minuman dan makanan. Begitu naruh minuman, makanan, dipanggil lagi. Sebentar. Tunggu sebentar sini. Ente kan kemarin hafal hadis ya? Iya. Berapa kali ente dengar? 3 kali langsung hafal. Coba hadis yang udah ente hafal coba diulang. Bisa ngulang? Bisa ngulang? Enggak bisa. Maka ulama tadi mengatakan, itu sebabnya kenapa saya mengulang sampai 70 kali. Sesuatu yang diulang-ulang, semakin sering dan semakin banyak mengulangnya, maka melekatnya semakin lama. Kaidahnya apa? Sesuatu yang diulang-ulang, semakin sering dan semakin banyak mengulangnya,
maka semakin lama melekatnya. Melekat di mana? Melekat di otak, melekat di hati kita. Dan mengulang-ulang sampai 70 kali, murojaah sampai berkali-kali, itu butuh semangat. Butuh apa? Semangat. Dah, yang pertama kecerdasan. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, waftiqarun. Apa tadi waftiqar? Doa. Kenapa butuh doa, Ustaz? Karena manusia itu makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi lemah. Sehingga manusia ini tanpa bantuan dari Allah tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya setiap pagi, setiap sore kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang bisa menerjemahkan wala takilni ila nafsi tarfata ain. Angkat tangan. Fadhal. Masya Allah. Kelas 11. Alhamdulillah. Namanya? Muhammad. Muammal. Nah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku bergantung kepada kekuatan pribadiku walaupun tarfata ain. Apa namanya tarfata ain? Sekejap mata. Sekejap mata. Sebentar atau lama? Sebentar. Kecuali kalau sekejap matanya sambil ngantuk. Lama itu. Sekejap mata itu sebentar sekali. Kita diajari di dalam zikir pagi dan petang ini supaya tidak mengandalkan kecerdasan pribadi. Supaya tidak mengandalkan kekuatan pribadi. Tapi kita harus iftikar. Harus selalu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Siapa yang bisa menerjemahkan? Skornya yang masih 0 kelas berapa? Kelas 10 masih 0. Kelas berapa lagi? 8 masih 0. Terus? Ya, silakan. Ya. Iya. Anti. Coba dicemahin. Berdiri. Ya Allah. Ilman nafi'an. Apa? Bagus. Rizqan thayyiban. Bagus. Wa amalan mutaqabbala. Masya Allah. Kelas 9. Alhamdulillah. Kok kelas 9? Berarti skornya berapa kelas 9? 3. Kelas 9 3. Masya Allah. Hebat kelas 9 nih. Masya Allah. Masya Allah. Setiap pagi kita minta sama Allah ilman nafi'an. Harus. Tanpa bantuan dari Allah tidak mungkin kita bisa mendapatkan ilmu. Dan yang kita minta bukan sekedar ilmu. Tapi yang kita minta adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah.
semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi kelasnya, maka dia akan semakin tekun ibadahnya. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka yang mengisi shaf pertama seharusnya yang ilmunya paling banyak. Bukan malah semakin banyak ilmunya, shafnya paling belakang. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan ilmu yang menjauhkan kita dari Allah. Sehingga semakin lama di pondok, adab kepada orang tuanya semakin baik. Dipanggil sama orang tuanya, "Le." Apa jawabnya? Nggih. Loh, le kok nduk loh. Le, apa jawabnya? Kok lagi? Belum, Nduk. Le. Jawabnya apa? Kok malah le lagi? Kalau dipanggil le, jawabnya apa? Nggih, oh ya. Nduk. Oh, dalam, Masya Allah. Kalau nduk jawabnya dalam. Kalau le jawabnya nggih. Kalau dibalik boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Kalau sudah dipanggil le, nduk sama ibu, langsung letakkan apa? HP. Itu ilmu yang bermanfaat. Bukan le. Nduk, apa sih? Ya. Ada nggak yang kayak gitu? Angkat tangan. Itu berarti ilmunya belum bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah. Dah. Sudah berapa poin ya? 3 ya. Zakaun, terus apa tadi? Hirsun, terus iftiqarun. Yang keempat, kata beliau ghurbatun. Apa? Ghurbatun. Apa artinya ghurbatun? Jauh dari orang tua. Siapa yang paling jauh? Angkat tangan. Mana? Dari mana? Papua. Masya Allah. Mana yang dari Papua? Mana? Papua. Masya Allah. Mana lagi? Selain Papua mana? Bengkulu. Masya Allah. Yang dari Aceh ada dari Aceh? Di bawahnya Aceh itu Medan ya. Medan mana Medan? Sumatera Utara mana Sumatera Utara? Di bawah Sumatera Utara berarti apa? Sumatera Barat. Mana Sumatera Barat? Tidak ada. Oh ada. Oke, berarti yang dapat hadiah yang dari Papua. Ya. Nanti minta sama Ustazah ya. Masya Allah. Apa yang ketiga anak-anak? Yang ketiga apa anak-anak? Dengerin. Yang ketiga. Bagus. Yang keempat? Apa ghurbatun? Kenapa perlu jauh dari orang tua? Supaya mandiri. Enggak jadi anak mama. Di pondok nyuci sendiri enggak? Hah? Oh, laundry. Di pondok ngerapiin kasur sendiri enggak? Di pondok nyapu enggak? Di pondok ngepel enggak? Di pondok nyuci piring sendiri enggak? Dicuciin? Dicuciin?
Iya. Hah? Enggak, nyuci sendiri kan? Oke. Itu namanya mandiri. Kalau kita di rumah terus, maka kita akan menjadi anak yang manja. Pengen manja atau mandiri? Caranya adalah menjauh dari orang tua. Makanya dahulu seorang ulama besar namanya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau punya buku judulnya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Apa judulnya? Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Merantau untuk belajar hadis. Para ulama kita dari dulu mereka merantau. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang merantau 30 tahun. Dan banyak di antara mereka merantau dari satu negeri ke negeri yang lainnya jalan kaki. Sehingga ada di antara mereka yang sampai kencing darah. Karena kemana-mana dia nggak punya alas kaki. Sedangkan cuacanya panas. Nggak punya bekal yang cukup untuk makan, untuk minum. Sampai dia kencing darah. Saking beratnya perjalanan mereka merantau mencari ilmu. Maka anak-anakku, kalian berangkat dari Papua pun ke sini. Itu memang sudah lumayan. Tapi capeknya anakku dibandingkan para ulama dahulu, tidak ada apa-apanya. Semua kita berangkat dari rumah ke sini, naik kendaraan. Tidak ada yang jalan. Tidak ada apa-apanya. Maka yang keempat yang dibutuhkan adalah ghurbatun. Menjauh dari siapa? Orang tua. Sedih enggak? Kangen enggak? Manusiawi enggak? Tapi kalau setiap hari mojok terus, nangis terus, maka itu sudah berlebihan. Sesekali kangen wajar. Sesekali sedih wajar. Tapi kesedihan kita hari ini akan berubah menjadi kebahagiaan esok hari insya Allah. Tangisan kita hari ini akan berubah esok hari menjadi tawa kebahagiaan insya Allah. Sebaliknya, orang-orang yang gak mau sedih hari ini, yang gak mau nangis hari ini, yang gak mau capek hari ini, maka esok hari dia akan nangis, akan sedih, dan akan sengsara. Ini yang keberapa? 4. Yang kelima. Wa talqinu ustadzin. Apa tadi? Bimbingan guru. Di dalam agama kita yang namanya belajar ilmu agama tidak bisa otodidak. Harus dengan bimbingan siapa? Guru. Maka sikap seorang santri ketika dibimbing oleh gurunya, ketika diarahkan oleh gurunya, selama arahan itu benar, tidak melanggar aturan agama, sami'na wa ata'na. Kecuali kalau gurunya ngajarin yang nggak benar. Ngajarin supaya berangkat ke masjid, benar atau enggak? Ngajarin supaya bangun gasik, benar atau enggak? Lima.
Yang keenam, yang terakhir adalah tulu zamanin. Waktu yang lama. Kenapa Ustadz belajar ilmu agama butuh waktu yang lama? Karena ilmu agama sangat banyak. Ilmu agama sangat luas. Andaikan kita menghabiskan seluruh umur kita untuk mendalami ilmu agama, maka ilmu yang kita kuasai hanya secuil dari lautan ilmu yang tersedia. Makanya para ulama kita mengajarkan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu itu mulai dari buwayan sampai liang lahat. Berarti bagusnya belajar 3 tahun apa 6 tahun? 3 tahun apa 6 tahun? Habis kelas 9, bagusnya lanjut atau keluar? Lanjut atau keluar? Keluar? Selesai? Belum. Lanjut. Lanjut kemana? Lanjut ke kelas 10. Ya. Jangan berhenti di tengah jalan. Ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah, beliau sering menyampaikan pesan seperti ini. Berjalanlah sampai ke tujuan. Berlayarlah sampai ke tepian. Saya tambahi kalimat beliau, mondoklah sampai rampung. Kita ulangi, apa? Berjalanlah sampai ke tujuan. Berlayarlah sampai ke tepian. Mondoklah sampai rampung. Insya Allah. Dah. Ini kita baru bahas poin yang pertama. Apa itu? Totalitas santri. Yang kedua, totalitas siapa? Ustadz. Keberadaan ustadz, ustadzah itu penting apa enggak? Penting atau penting banget? Penting banget. Kalau santrinya sudah totalitas, kok ustadz, ustadzahnya setengah-setengah, maka hasilnya akan maksimal atau tidak? Tidak. Ustadz, emang tugasnya ustadz, ustadzah apa? Tugasnya ustadz, ustadzah itu adalah mengajari dan mendidik. Apa? Mengajari dan mendidik. Supaya bisa total dalam mengajar dan mendidik, maka dibutuhkan modal. Modal mengajar dan modik adalah keteladanan. Siapa yang bisa ngulang? Antum tadi belum ya? Sudah? Oh, gantian yang lain. Siapa yang bisa ngulang kalimat tadi? Ya, silakan. Berdiri enggak apa-apa? Agak jauh sih. Yang lainnya coba tenang supaya Ustadz bisa dengar. Enggak apa-apa. Sepuluh udah belum? Belum, alhamdulillah. Pecah telur. Masalah. Nanti ambil hadiah ya nak ya. Barakallah fiik. Apa tugasnya Ustadz Ustadzah? Mengajar dan mendidik.
supaya total mengajar dan mendidik butuh modal. Modalnya ngajar apa? Modalnya mendidik apa? Keteladanan. Modalnya ngajar adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang materi yang diajarkan. Ilmu tentang karakter murid yang diajar. Dan ilmu tentang cara mengajar. Siapa yang bisa ngulangi? Ini kayak kuliah ini. Ya, PGSD. Ya. Coba berdiri. Ilmu yang dibutuhkan oleh guru. 1. Bagus. Bagus. Masya Allah. Namanya? Akmal. Kelas 10. Masya Allah. Berarti 10 sudah berapa ini? 2. Yang masih 0 kelas berapa sih? 8 angkat tangan. Kelas 8 angkat tangan. Yang tinggi. Antum gak malu sama teman-temannya? Siap-siap ya. Tangan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Apa yang pertama anak-anak? Ilmu tentang materi yang diajarkan. Guru itu akan mentransfer ilmu. Kalau gurunya nggak punya ilmu, apa yang mau ditransfer? Guru yang masuk kelas dan nggak menguasai materi yang akan disampaikan, paling-paling di kelas hikayah. Apa hikayah? Cerita. Yo santrinya seneng nggak diceritain? Seneng. Karena itu yang diharapkan sama santri. Karena ana juga pernah jadi santri. Ya. Tapi itu tidak mengembangkan keilmuan santri. Maka guru itu modal ilmu tentang materi yang dia sampaikan harus mumpuni. Guru ngajar tauhid berarti harus menguasai ilmu tauhid. Guru ngajarin fikih berarti harus menguasai ilmu fikih. Guru ngajarin hadis berarti harus menguasai ilmu hadis. Kalau Anda nanti nggak jadi amal jariah, tapi jadi dosa jariah. Guru-guru ini pengen dapat amal jariah apa dosa jariah? Amal jariah atau dosa jariah? Amal jariah. Kalau yang kita ajarkan kepada murid-murid kita keliru, maka kita akan menanggung dosa murid kita sampai murid kita meninggal dunia. Atas kekeliruan ilmu yang kita ajarkan. Ngeri loh. Berarti resikonya sebelum ngajar para guru, para ustadz-ustadzah harus bikin i'dad. Apa i'dad? Persiapan. Jangan masuk kelas tangan kosong. Persiapkan materi itu sebaik mungkin. Ustadz, emang ngajar butuh persiapan? Ana nih mau ngajar antum nih. Ana nyiapin materi. Ana ngajar. Ana persiapan juga. Makanya kalau antum perhatikan, ana hampir setiap ngisi selalu bawa apa? Kertas. Kertas ini adalah materi yang akan ana sampaikan. Sehingga sebelum ngajar, itu harus dipersiapkan dengan matang. Antum tahu, ana punya pengajian rutin, tafsir Al-Quran, di Masjid Agung, Darussalam Purbalingga. Durasinya sebentar, paling ba'da maghrib sampai apa? Isya. Itu paling berapa menit? Paling 40 menit, ya, paling 50 menit. Antum tahu, untuk
menyiapkan materi 60 menit, 30 menit, 40 menit. Kadang-kadang ya. Saya harus baca 100 kitab tafsir. Berapa? 100 kitab tafsir. Untuk menyiapkan materi 5 halaman. Guru itu harus terus belajar. Tidak ada yang namanya pensiun belajar. Pensiun itu adalah pegawai. Pegawai itu pensiun. Guru itu tidak ada pensiunnya. Guru itu harus lebih rajin belajar dibandingkan siapa? Muridnya. Guru nggak pernah baca. Guru nggak pernah mendengarkan. Bagaimana ilmunya akan berkembang? Setiap hari dia berbagi ilmu. Tapi tidak pernah nambah ilmu. Lama-lama ilmunya habis. Maka modal seorang guru supaya dia bisa total untuk ngajari muridnya adalah ilmu tentang materi yang diajarkan. Yang kedua, ilmu tentang apa? Karakter murid yang diajari. Penting. Karena satu murid dengan murid yang lain karakternya beda-beda. Ada yang cuma diangkat suaranya dikit. Ya akhi. Langsung apa? Langsung nangis. Ada yang kayak gitu? Ada. Mana orangnya? Nah. Ada yang Masya Allah disuruh berdiri 2 jam. Santai-santai aja. Malah helo-helo. Berarti antara satu santri sama santri yang lain. Sama santri yang lain. Itu karakternya beda. Maka seorang guru perlu memahami karakter santri. Supaya ketika dia ngajari santrinya. Gak salah di dalam memilih cara. Maka yang ketiga, ilmu tentang cara mengajar. Mengajar itu adalah seni para ustadz, para ustadzah yang kami hormati. Seni memahamkan murid. Jadi kita masuk ke kelas, itu bukan yang penting selesai kurikulum. Bukan. Itu salah satunya. Tapi yang lebih penting dibandingkan menyelesaikan kurikulum adalah apakah santri kita paham yang kita sampaikan atau tidak. Makanya antum perhatikan. Mulai ana ngisi sampai sekarang. Ana nanya antum berapa kali? Mulai dari ana datang sampai sekarang ini. Ana nanya antum. Tadi apa? Siapa yang paham? Coba siapa yang ngulang? Berapa kali ana nanya antum? Banyak kali. Banyak kali. Kenapa? Kenapa ana bolak-balik nanya antum? Biar ana bisa minum. Itu keuntungan buat ana. Ana bisa istirahat sebentar. Kalau ngomong terus lama-lama, suaranya habis. Itu keuntungan buat ana. Keuntungan buat antum apa? Nggak bisa ngantuk. Itu keuntungan atau kerugian? Nggak bisa ngantuk, keuntungan atau kerugian? Tergantung kapan. Kalau malam kerugian. Kalau waktunya ngaji kayak gini nggak bisa ngantuk adalah keuntungan. Antum tahu, ana itu bolak-balik nanya karena ana melihat ada yang lampunya mulai 5 watt. Sehingga perlu ditanya supaya gak ngantuk. Keuntungan yang lebih besar dari itu adalah karena diulang-ulang akhirnya antum lebih paham. Antum lebih melekat. Itu namanya cara mengajar. Maka kuasai itu, wahai para guru. Wahai para ustadz, ustadzah. 1, apa? Ilmu tentang materi yang diajarkan. 2, ilmu
karakter murid. 3, ilmu cara mengajar. Guru tugasnya nggak cuma ngajar. Guru tugasnya juga mendidik. Modal mendidik adalah keteladanan. Guru harus bisa menjadi uswatun hasanah. Contoh yang baik buat murid-muridnya. Teladan dalam akidahnya. Teladan dalam ibadahnya. Teladan. Belum ya? Belum. Coba diulangi. Masa? Oh ya betul. Ya silakan. Siapa namanya? Brian. Ta'al. Masya Allah. Kelas? Oh 10 lagi. Masya Allah. Berarti skornya 3. Yang 3 berapa tadi? Kelas berapa? 9 sama 10. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik Brian. Masya Allah. Dari mana Brian? Oh Purbalingga. Satu suku kita. Ya. Teladan dalam apa tadi? Akidahnya. Teladan dalam ibadahnya. Teladan dalam akhlaknya. Teladan dalam akidahnya. Guru itu harus mencontohkan sosok yang berakidah lurus, yang berakidah kuat. Sosok yang tidak gampang terombang-ambingkan oleh fitnah yang muncul di mana-mana. Guru harus mencontohkan sosok yang kokoh dan tidak mudah tergoda dengan banyak pemikiran-pemikiran yang nggak benar. Dan itu didapatkan dengan akidah yang kuat. Akidah yang lurus. Kalau seandainya gurunya rapuh, biasanya muridnya juga rapuh. Maka kalau ada murid yang rapuh, yang harus introspeksi, nomor 1 siapa? Guru. Nomor 2 siapa? Murid. Kenapa murid saya bisa serapuh ini? Jangan-jangan itu berawal dari gurunya yang rapuh. Akidah. Yang kedua apa tadi? Ibadah. Guru yang baik adalah guru yang mencontohkan ibadah yang tekun. Sehingga idealnya yang berada di soft depan adalah siapa? Bagus. Ustadz, tapi kan guru harus ngoprak-ngoprak Ustadz. Ya kan gak semua ngoprak-ngoprak. Gak semua ngoprak-ngoprak. Gak semua nyuruh pada perangkat. Ada yang enggak. Maka contohkan kepada murid-murid bahwa Anda adalah sosok yang layak untuk dijadikan sebagai teladan. Karena yang akan dilihat oleh santri-santri pertama kali adalah ustadz dan ustadzah. Itu yang akan dilihat. Kalau seandainya ustadz ustadzahnya ibadahnya juga nggak bisa dijadikan sebagai teladan, bagaimana muridnya akan semangat dalam beribadah? Kok semangat banget ya? Yang terakhir, teladan dalam akhlak. Teladan dalam bertutur kata. Ketika sedang diajak bicara sama santrinya, memperhatikan santrinya, bukan ngeliatin HP-nya. Sambil ngajar, bukan mainan HP. Tapi sambil ngajar memperhatikan santri. Itu guru yang ideal. Tanpa itu tidak bisa. Kita hanya menuntut dari santri kita untuk baik. Tapi kitanya nggak baik.
Itu jauh panggang dari apinya. Tidak mungkin. Kita pengen santri kita baik, maka kita awali dari kita yang baik. Kita pengen santri kita bertutur kata yang sopan, maka kita pun bertutur kata yang sopan. Kita nggak pengen santri-santri kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, maka guru pun jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Itu adalah keteladanan dalam akhlak. Dah selesai poin yang kedua. Terakhir, poin yang ketiga. Apa itu? Totalitas orang tua. Yang orang tua angkat tangan. 1, 2, 3. Oh, Masya Allah, banyak ya. Ibu-ibu ada nggak? Ibu-ibu ada? Ayo udah, nggak apa-apa, diwakili sama bapaknya. Apakah cukup totalitas santri dan totalitas guru tok? Harus ada totalitas dari orang tua. Bagaimana orang tua bertotalitas? Orang tua bertotalitas dalam pendidikan anaknya dengan dukungan dana, dukungan perhatian, dukungan pengawasan. Yang masih 0 tadi kelas berapa? Kelas berapa? 8. Kelas 8. Ayo biar nggak 0. Mana? Ya silahkan. Antum. Ya berdiri. Dukungan apa? Dana. Perhatian. Pengawasan. Siapa namanya? Fatan. Masya Allah. Ta'al Fatan. Masya Allah. Akhirnya ya nggak ada yang 0. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Berarti sementara juara satunya kelas berapa? Masya Allah. Juara satunya ada 2 ya. Kelas berapa tadi? 9 sama kelas? Kelas? 10. Ya. Kan baru 1 kelas 8. Ya. Kita ulangi, orang tua harus mendukung 1, 2, 3. Pertama dana. Apa itu Ustadz dukungan dana? Bayar SPP. Bayar apa? SPP. Ustadz di sini SPP-nya berapa Ustadz? 1 juta. Mahal atau murah? Saya nanya orang tua. Mahal atau murah? Orang tua. Bukan santri yang dinanya. Yang kerja kan bukan antum. Mahal atau murah? Mahal. Oke. Saya kasih ilustrasi. Anak-anakku, saya kasih ilustrasi. Pernah ke stasiun? Pernah ke stasiun? Antum tahu, kalau kita parkir mobil di stasiun, hitungannya per jam. Ada juga hitungan per hari. Kalau per jam, sekian ribu. Kalau per hari mobil itu di beberapa stasiun 50.000 per hari. Berarti kalau parkir mobil sebulan, berapa bayar? 50 kali 30, berapa? 1.500.000. Mahal mana sama SPP? Mahal mana? Parkir. Oke. Belum selesai, belum. Mobil diparkir di stasiun 1 bulan. 1 bulan. Berapa tadi? Dikasih makan nggak mobilnya? Dikasih minum nggak? Dikasih kamar nggak? Dikasih kasur nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu,
Anak jenengan bayar 1 juta di sini. Dibiarin kena hujan, kena panas, kena debu, nggak dikasih makan, dikasih minum. Begitu? Begitu atau enggak? Enggak. Satu bulan. Kita taruh mobil di stasiun, kita ambil bulan depan, bagaimana mobil kita? Kotor, penuh dengan debu, bensinnya habis. 1 juta demi untuk pendidikan anak kita. Enggak berat. Tidak berat. Ya Ustaz, tapi kan kebutuhan banyak. Buat ini, buat itu, buat anu, buat inu. Ketika kita meluangkan harta kita untuk pendidikan agama anak kita, maka itu akan melancarkan rizki. Di dalam Sunan At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Di zaman Nabi SAW ada kakak adik. Si kakak kerja, si adik belajar. Si kakak ngapain? Kerja. Si adik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, saya setiap hari kerja, banting tulang, peras keringat, nyari duit. Siapa namanya? Auzi'ni. Masya Allah. Barakallah fiik. Masya Allah. Barakallah fiik. Masya Allah. Kok rame banget? Kenapa sih? Artis? Oh, enggak tahu saya. Barakallah fiik. Sampai mana tadi kita? La'allaka turzaku bihi. Woi, mas. Nabi manggil kakaknya. Kamu itu rizkimu lancar karena kamu membiayai adikmu. Kamu dapat rizki bisa jadi karena sebagian dari rizkimu kamu gunakan untuk membiayai adikmu belajar. Para orang tua, antum itu meluangkan sebagian rizki antum untuk membiayai anak-anak antum. Ini akan membuat rizki antum lancar. Berarti kalau pembiayaan anak tidak dijadikan sebagai prioritas dalam pengeluaran rutin bulanan kita, maka bisa jadi itu yang menyebabkan rizki kita jadi seret. Maka orang tua yang pengen anaknya berhasil dalam belajar agama, dia harus total di dalam mendukung anaknya. Satu, dengan dana. Yang kedua, dengan apa tadi? Perhatian. Para orang tua, jangan pernah menyamakan pondok dengan laundry. Jangan pernah menyamakan pondok dengan laundry. Anda pergi ke laundry membawa pakaian kotor, pakaian bau, pakaian kusut. Anda bayar, besok pakaiannya sudah licin, sudah wangi, sudah bersih. Pondok bukan laundry. Setelah kita memasukkan anak kita ke pondok, kita harus perhatian. Ustaz, di sini boleh jenguk nggak? Setiap apa? Sebulan sekali. Berarti satu santri 2 bulan sekali. Menjenguk anak.
Itu adalah salah satu bentuk perhatian kita kepada anak-anak kita. Walaupun mungkin membutuhkan biaya. Kadang-kadang anak kita itu mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan di pesantren. Gak berani cerita. Maka kalau dia gak berani cerita sama ustadz-ustadzahnya. Gak berani cerita sama kakak kelasnya. Terus cerita sama siapa? Jangan sampai kita orang tua terlambat di dalam mengetahui adanya masalah dalam diri anak kita. Kalau kita rutin datang, menjenguk anak kita, melihat ada perubahan wajah, melihat ada perubahan perilaku, biasanya riang, kok kelihatan apa? Murung. Ini kesempatan Anda untuk mengorek ada masalah apa nak. Sehingga kalau masalah itu ada bisa segera diantisipasi. Maaf ya, ada sebagian orang tua. Ada sebagian orang tua. Sampai lupa anaknya mondok di mana. Jadi orang tua ini mondokkan anaknya beda-beda. Anak nomor 1 di mana, anak nomor 2 di mana, nomor 3 di mana, nomor 4 di mana. Sampai lupa. Anakku sih dengan dia. Subhanallah. Oke? Jadi pondok bukan laundry. Ya. Dan menengok anak itu termasuk silaturahim. Silaturahim itu akan melancarkan rizki dan memanjangkan umur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ustaz, tapi kan saya dari Papua. Jauh. Biayanya besar. Minimal ngirim surat. Anak-anakku, yang pernah dapat surat dari orang tuanya, surat pakai kertas, dikirim pakai pos, angkat tangan. Masya Allah, banyak ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya senang, ya saya senang. Berarti orang tuanya perhatian. Terakhir, dukungan pengawasan. Banyak orang tua yang ngeluh, Ustadz, anak saya kalau di rumah pas liburan kok dibangunin sholat, susah. Betul? Anak saya kalau di rumah kok habis makan piringnya nggak dicuci. Ustadz, anak saya kok kalau di rumah mainan HP terus. Para orang tua yang kami hormati, harus diawasi. Kok nggak tepuk tangan? Besok-besok nggak usah tepuk tangan. Ya, besok-besok nggak usah tepuk tangan. Harus diapain? Awasi. Harus diingatkan. Harus diawasi, harus diingatkan. Saya juga punya anak sama. Saya punya anak. Ya. Anak saya 4. Ya. Baru 4. Ya. Sama mondok kayak antum, sama. Ya. Kecuali yang keempat masih TK. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 semuanya sudah mondok. Kalau liburan
Sama, ana juga bangunin dia sholat. Ana juga ngawasi dia pegang HP. Ana bikin aturan di rumah. Sama anak-anak ana, sehari di rumah. Itu pun setelah dia setoran. Pacur dengan liburan 2 pekan di rumah. Kemarau 1 tahun, hilang dengan hujan 1 hari. Kita nggak mau seperti itu. Kita ulangi. Totalitas dalam belajar harus diiringi dengan 3 jenis totalitas. Pertama, santri. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Bagus. Totalitas guru dalam 1. Mengajar 2. Mengajar harus pakai ilmu tentang 2. 3. Selain mengajar, guru harus mendidik. Modal mendidik, teladan dalam 2. 3. Yang terakhir, totalitas siapa? Orang tua. Caranya dengan dana. 2, perhatian. 3, pengawasan. Inilah pengajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Ada tanya jawab, Ustaz? Ada tanya jawab enggak? Ada yang mau nanya enggak? Ada? Kalau enggak, alhamdulillah. Ada enggak? Baik. Kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.